Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Satu sukacita pada saat ini kita kembali dan kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Terangilah kami, buatlah kami mengerti. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang saya ambil pada saat ini, yaitu saya ambil dari buku Matius pasal 2. Matius pasal 2, di mana perikopnya berjudul orang-orang Majus ini. Baik saudara-saudara yang kasih, di dalam rangkaian cerita ini, kita akan melihat bagaimana situasi ataupun cara yang ditunjukkan oleh orang-orang Majus untuk datang bertemu dengan Yesus Kristus. Mari kita mulai dari ayat 1. Firman Tuhan berkata, Yesus dilahirkan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus, di saat orang-orang Majus datang, maka pekabaran yang sangat menarik adalah kehidupan Yesus juga menjadi perhatian dari orang-orang yang bukan orang Yahudi. Orang-orang Majus yang dikatakan datang dari timur, kalau peta sekarang arah timur, ya di arah-arah Iran, ya dari yang sana, Irak itu daerah timur ya, daerah timur. Jadi ini orang-orang Majus datang. Siapa mereka? Tidak diterangkan lebih jauh siapa mereka. Tetapi pada saat mereka berangkat dari tempat mereka, maka semua orang mengatakan mereka adalah orang-orang bijaksana. Dari cara mereka datang, sudah pasti mereka adalah ahli perbintangan. Karena mereka jalan melihat itu. Dan mereka pintar di dalam melihat rute-rute perjalanan. Tetapi kita mengambil satu kesimpulan pada saat mereka keluar dan datang mau bertemu dengan Yesus setelah mereka mempelajari, maka banyak para ahli teologi yang mengatakan mereka adalah orang-orang bijaksana. Sekarang mari kita lihat lebih jauh. Dan mereka datang dan mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apa tujuan mereka datang? Menyembah dia. Mereka pelajari dari mana? Mereka pelajari dari perbintangan. Dikatakan mereka melihat akan bintang. Dan mereka datang untuk menyembah akan dia. Dan mereka katakan, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Paling kurang pemahaman kita mengetahui bahwa mereka mengetahui akan hal itu. Yang menariknya saudara-saudara, ayat ini mengatakan, kami datang untuk menyembah dia. Coba saudara perhatikan, kami datang untuk menyembah kepada dia. Saudara-saudaraku yang kasih, perkataan itu menjadikan mereka siapa mereka itu. Kita tidak perlu mengetahui lebih jauh. Yang pasti mereka itu adalah orang-orang yang firman Tuhan katakan mau datang menyembah dia.
Itu berarti mereka datang dengan penuh sukacita. Mereka mengetahui siapa yang mereka akan datang. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, orang-orang Majus mengajarkan kepada kita. Apakah saudara tahu kepada siapa saudara mau datang beribadah? Pada saat saudara mau ke gereja, apakah saudara mengetahui kepada siapa saudara mau datang menyembah? Orang-orang Majus memberitahukan, kami datang untuk menyembah kepada Dia. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Di dalam ayat 3. Terkejutlah ia, bukan cuma ia lagi, dengan seluruh Yerusalem. Mereka semua terkejut. Ada orang dari seberang datang memberitahukan berita yang sangat indah, dan mereka mau datang, mau menyembah kepada Dia. Yang mereka katakan raja orang Yahudi. Mereka datang untuk menyembah. Kaget. Herodes kaget dan semua orang kaget. Lalu ayat 4 mengatakan, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi yang tahu tentang hal itu, yang belajar, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Kemudian dikatakan dalam ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi dikatakan ahli-ahli Taurat datang dan berkata kepada Herodes bahwa di Betlehem di tanah Yudea, dan disitulah sebagaimana tertulis di dalam kitab Nabi. Itu berarti saudara-saudara, orang-orang Majus ini boleh dikatakan mereka juga mempelajari. Ahli-ahli Taurat tahu di mana tempatnya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, ayat 6, dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit orang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jadi para ahli Taurat mengatakan demikianlah dari kitab para nabi. Akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu ayat 7, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Lalu ayat 8 mengatakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang mau menyembah dia. Saudara-saudara, heran orang-orang Majus mengetahui akan hal itu. Tetapi saudara-saudara, ini memberikan bukti bahwa kelahiran Yesus, pekabaran Yesus Kristus, juga harus diketahui oleh orang-orang di luar daripada bangsa Yahudi. Mari kita terus. Setelah mereka menyuruh, ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi Herodes suruh mereka pergi. Lalu mereka pergi,
Dan mereka jalani. Waduh, itu bintang senang sekali, saudara. Mereka bergembira. Mereka senang. Perjalanan mereka itu sangat berbahagia. Walaupun Herodes panggil mereka. Tapi mereka senang karena Herodes suruh, coba pergi lihat. Dan akhirnya mereka dengan hati yang senang. Mereka berjalan dan mereka mau pergi selidiki dan mereka mau melihat. Dan ayat selanjutnya mengatakan di dalam ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika mereka melihat dan mengetahui, bukan main, sangat bersukacita, saudara. Berapa kali atau berapa seringkah saudara dan saya bersukacita pada saat saudara mau datang bertemu dengan Tuhan Yesus dalam ibadah? Apakah kita dipenuhi dengan sukacita? Pada saat kita sudah berdekat dengan gereja kita, kita sudah melihat, waduh, sana gereja kita. Sanalah tempat yang saya akan pergi menyembah kepada Dia. Sanalah tempat yang saya akan pergi untuk beribadah kepada Dia. Apakah itu akan menimbulkan sukacita di dalam kehidupan kita? Saudara, hendaklah pada saat saudara dan saya sudah mengetahui tempat itu sudah dekat, hendaklah itu sukacita itu semakin besar karena sudah sangat dekat untuk datang beribadah, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Orang-orang Majus, mereka bersukacita, mereka melihat akan bintang itu. Dan setelah mereka melihat sudah berhenti di tempat di mana Yesus itu dilahirkan. Mereka senang sekali, saudara-saudara. Lalu apa langkah selanjutnya, saudara-saudara? Mari kita lihat selanjutnya. Langkah selanjutnya pada saat mereka melihat akan bintang itu, ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka dalam rumah itu. Saudara, setelah mereka sudah melihat, waduh ini dia, dan mereka bergembira, senang sekali. Harapan saya juga saudara akan begitu. Melihat, aduh ini gereja sudah dekat, aduh bergembira. Lalu orang-orang Majus dikatakan ketika mereka lihat itu rumah itu, tempat itu, maka mereka masuk ke dalam rumah itu. Berapa kali saudara dan saya datang ke gereja, masuk di dalam, ataukah sering tidak mau masuk? Orang Majus datang dan mereka masuk ke dalam. Apa tujuan mereka masuk ke dalam? Untuk menyembah Dia. Apa yang mereka lihat? Ayat ini mengatakan selanjutnya pada waktu mereka masuk, apa yang mereka lihat? Mereka melihat anak Allah itu, anak itu bersama ibunya Maria. Kalau mereka tidak masuk, mereka tidak dapat melihat. Karena mereka masuk, maka mereka melihat akan anak itu yang mereka idam-idamkan mau lihat sejak dari mereka datang. Kerinduan mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka berjalan dan berjalan. Dan saat ini sudah ujung, sudah bertemu dan melihat. Bukan main, mereka punya sukacita. Sedangkan mereka lihat bintang sudah berhenti di depan mereka, mereka penuh sukacita. Apalagi mereka sudah masuk ke dalam. Bukti sukacita mereka, saudara-saudara, saudara bisa lihat. Kalau sebelumnya mereka bersukacita, bergembira karena melihat dan benar sudah ada depan. Dan sekarang mereka masuk dan melihat akan anak itu. Dan bukti sukacita mereka, saudara, apa yang mereka buat? Mari kita lihat selanjutnya. Yang mereka buat, lalu sujud menyembah Dia. Ungkapan sukacita daripada orang-orang Majus. Tujuan datang menyembah kepada Dia. Maka pada saat mereka melihat, maka mereka sujud menyembah kepada Dia. Berapa kali saudara dan saya setelah berada di dalam gereja, duduk
berkusut dan mau menyembah Dia, mengikuti acara dengan penuh sukacita? Ataukah saudara berpikir tentang hal-hal yang di luar? Saudara, orang Majus mengajarkan kepada kita ungkapan sukacita mereka. Mereka datang dan sujud menyembah kepada Dia. Bukan cuma sampai di situ, saudara-saudara. Yang mereka lakukan selanjutnya, saudara-saudara, mereka membuka tempat harta bendanya. Saudara, pertanyaan. Dari mana mereka dapat itu? Mereka membuka tempat perbendaharaan mereka. Ya, kalau mungkin pikir ya kotak lah begitu. Dari mana itu? Mereka ambil di jalan, mereka dapat di jalan. Ayat ini mengatakan, saudara, bahwa itu bukan mereka dapat di dalam, saudara. Bukan mereka dapat di jalan. Itu mereka datang dan mereka membawa. Lalu mereka membuka tempat harta bendanya. Apa yang mereka persembahkan, saudara-saudara? Ayat ini mengatakan, mereka mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Mereka persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Yang semuanya itu digunakan oleh Yesus selanjutnya. Mereka bawa dari tempat mereka. Mereka simpan di perbendaharaan mereka. Dan setelah mereka bertemu dengan Yesus, mereka bergembira dan mereka sujud menyembah. Sambil mereka membukakan perbendaharaan mereka, mereka berikan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, berapa kali saudara dan saya mempersiapkan persembahan yang saudara akan berikan kepada Tuhan di gereja, disiapkan baik-baik dari rumah, dan yang terbaik emas, kemenyan, dan mur. Ataukah saudara dan saya mengambil persembahan yang saudara ambil dari saku saudara, yang mungkin saudara ambil, lihat saja, mana ya, ini saja. Aduh, salah pilih nih, aduh, saya tidak mau kasih ini, emas ini, ya, saya mau kasih saja perunggu ya. Saudara, orang Majus membawa persembahan yang terbaik kepada Yesus. Saudara dan saya juga hendaknya mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk dibawa kepada Yesus. Di dalam perbendaharaan saudara, sederhananya, pada saat saudara berada di gereja, mau kumpul persembahan, saudara tahu di mana letak persembahan itu. Kalau banyak orang mungkin sering, mau pungut persembahan, cari. Tidak tahu di mana, mau cari yang paling sedikit. Ya. Tetapi apabila saudara dan saya sudah mempersiapkannya, dan sudah diletakkan di tempat yang mana saudara tahu tempat itu adalah persembahan, maka pada saat saudara datang memberikan persembahan, saudara akan membuka kotak perbendaharaan saudara yang saudara taruh letakkan akan persembahan itu. Berapapun jumlahnya, itu yang terbaik karena saudara mempersiapkan dari rumah. Dan itu dibuka dan saudara berikan sebagai persembahan yang saudara bawa dengan penuh sukacita. Sebagaimana orang-orang Majus membawa persembahan dengan penuh sukacita, dengan diletakkan di dalam perbendaharannya, itu berarti dipersiapkan baik-baik. Dan persembahan orang Majus digunakan oleh Ibu Yesus selanjutnya dalam kehidupan Yesus Kristus. Saudara, berapapun nilai yang saudara mau berikan
dalam bentuk persembahan. Berapapun nilainya, apapun modelnya, hendaknya dipersiapkan baik-baik dari rumah sebelum datang bertemu menyembah kepada Dia. Setelah saudara dan saya membuka perbendaharaan dan memberikan akan persembahan itu, tentu dengan sukacita, sebagaimana saudara dan saya masuk melihat penuh dengan sukacita, sebagaimana orang-orang Majus melihat bintang itu dan rumah itu bersukacita, maka saudara dan saya juga harus memberi dengan sukacita. Memberi dengan penuh harapan, sukacita, kegembiraan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Kristus Yesus, orang-orang Majus memberikan contoh kepada kita bagaimana saudara dan saya mau datang konteks menyembah kepada Dia. Mari kita lihat lebih dulu. Orang Majus mempersiapkan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Diletakkan di tempat perbendaharaan mereka. Mereka jaga baik-baik tempat itu. Mereka pelihara dan jaga baik-baik dalam perjalanan. Dan setelah mereka berada dekat, mereka sudah tahu inilah tempat di mana Yesus berada. Tempat di mana Yesus dilahirkan. Mereka bergembira, mereka bersukacita di dalam kehidupan mereka. Karena mereka mau datang menyembah kepada Yesus. Dan mereka masuk ke dalam. Masuk ke dalam sehingga pada saat mereka masuk, mereka melihat Yesus dan ibunya. Dan ungkapan sukacita mereka, mereka sujud menyembah kepada Yesus. Dan bukan cuma sujud menyembah kepada Yesus. Mereka membuka perbendaharaan yang mereka telah persiapkan itu. Persembahan emas, kemenyan, dan mur. Sampai di situ saudara, maka kita perlu mengambil pelajaran daripada pelajaran orang Majus. Hendaklah saudara dan saya pada saat ini, pada saat saudara dan saya mau mempersiapkan hati untuk pergi beribadah. Persiapkanlah persembahan yang terbaik. Berapapun nilai jumlahnya, menjadi yang terbaik karena saudara mempersiapkan lebih dulu. Jadi yang terbaik karena saudara menyimpan di tempat yang mana saudara tahu itu adalah persembahan. Walaupun nilainya mungkin kecil, tapi itu menjadi terbaik karena saudara asingkan, simpan di tempat khusus. Dan di dalam perjalanan saudara untuk ke gereja, untuk beribadah, hendaklah saudara dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kegembiraan. Apalagi kalau sudah sangat dekat sekali. Waduh, sana gereja yang saya akan pergi. Waduh, terima kasih Tuhan. Saya akan menyembah kepada Tuhan. Dan pada saat saudara berada di gereja, hendaklah saudara dan saya membiasakan diri untuk masuk ke dalam. Dengan saudara memasuk ke dalam, dengan orang Majus masuk ke dalam, maka mereka dapat melihat Yesus Kristus. Dengan saudara masuk di dalam Ka'bah, di dalam gereja, maka saudara bisa melihat akan Yesus melalui hadirat Allah. Saudara bisa rasakan, saudara bertemu dengan Yesus di dalam kehidupan saudara, hadirat Allah bersama dengan saudara. Saudara masuk. Dan para saudara sudah masuk, duduk menyembah kepada Dia. Menyembah itu berarti mengikuti liturgi yang ada. Kalau disuruh berdiri menyanyi, hendaklah berdiri menyanyi. Karena kita itu adalah satu liturgi untuk apa? Menyembah kepada Dia. Setelah kita ungkapkan, waduh terima kasih Tuhan, kita sudah menyembah. Maka persembahan yang saudara sudah siapkan dari rumah. Saudara sudah tahu di mana posisi itu berada. Mungkin di dompet, mungkin di saku atau di mana. Tetapi saudara sudah tahu di mana letak persembahan yang saya akan ambil untuk diberikan pada saat itu. Sehingga saudara sudah tidak lagi mau cari-cari, mau cari di mana ya, aduh di mana. Saudara sudah tahu di mana tempat persembahan itu. Dan saudara ambil dan saudara berikan. Sukacita saudara. Kemudian ayat 12.
Ayat 12 daripada buku Matius pasal 2. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, apabila saudara sudah keluar, lalu saudara merasa, waduh, jalan yang tadi, yang saya jalani, adalah jalan yang bisa membuat sukacita itu menjadi pudar. Karena jalan yang dijalani pertama dihadang oleh Herodes. Waduh, maka kalau saudara tahu jalan yang saudara akan jalani itu bisa membuat sukacita bertemu dengan Yesus pudar, maka hendaklah kita belajar mencari jalan lain. Dalam arti saudara, hendak dalam perjalanan saudara pulang, situasi apapun yang terjadi yang saudara akan jalani, biarlah itu tidak mempengaruhi kebahagiaan saudara telah beribadah kepada Yesus Kristus. Apapun situasinya, tidak mempengaruhi saudara. Saudara tetap pada sukacita surga. Saudara akan pulang ke rumah dengan penuh sukacita. Karena perjalanan saudara beribadah bertemu menyembah Yesus, saudara telah jalani dan saudara pulang dengan sukacita. Orang Majus pulang dengan jalan lain. Saudara, mungkin saudara tidak ada jalan lain, mungkin cuma jalan itu. Tetapi hendaklah perjalanan itu, situasi yang terjadi pada saat saudara pulang, biarlah situasi itu tidak mempengaruhi sukacita saudara pada saat saudara beribadah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Inilah pelajaran dari orang-orang Majus yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Orang Majus datang untuk menyembah kepada Yesus. Mereka pelajari tentang hal itu. Saudara dan saya juga demikian. Datang mau menyembah kepada Yesus. Hendaklah pelajaran daripada orang-orang Majus menjadi satu pedoman di dalam kita semua mau datang beribadah kepada Yesus. Persiapkanlah persembahan di rumah yang terbaik, dan biarlah itu disimpan di tempat perbendaharaan di mana saudara tahu di mana akan ambilnya. Dan hendaklah semua kita pada saat sudah bertemu, sudah dekat gereja, bersukacitalah. Dan belajarlah kita masuk ke dalam. Di dalam kita akan melihat Yesus, kita akan melihat kemurahan Yesus, dan kita akan memberikan persembahan yang kita sudah siapkan dari rumah. Walaupun mungkin nilainya sekecil, tapi itulah yang terbaik karena kita persiapkan untuk bawa persembahan. Kemudian kita pulang dengan penuh sukacita, biarlah hal-hal yang terjadi di jalan jangan mempengaruhi sukacita saudara dan saya. Semoga nasihat firman Tuhan ini boleh memberikan satu pandangan rohani bagi kita. Bahwa menyembah Tuhan adalah sesuatu yang terbaik bagi kita, dan biarlah kita semua mempersiapkannya. Biarlah perjalanan orang-orang Majus boleh menjadi contoh bagi kita mau datang menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya bawa firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Karena pada saat ini kami boleh mempelajari firman Tuhan. Kami boleh mempelajari perjalanan orang-orang Majus datang menyembah kepada Yesus Kristus. Satu contoh teladan bagaimana mau datang menyembah kepada Yesus Kristus. Biarlah kami semua juga boleh mengambil contoh teladan yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Mempersiapkan persembahan sebelum berangkat dan ditempatkan di tempat yang disendirikan. Dan biarlah kita semua akan bersukacita dalam perjalanan, dan pada saat sudah dekat ke gereja, kita dipenuhi dengan lebih sukacita, gembira. Dan hendaklah kita masuk ke dalam, di dalam kita dapat melihat Yesus Kristus, sehingga kita boleh dapat menyembah Dia dan memberikan persembahan yang kita sudah siapkan dari rumah. Nilai sedikit, tetapi itu yang terbaik karena kita persiapkan dari rumah. Dan kita akan pulang dengan penuh sukacita. Semoga firman Tuhan ini
akan memberikan satu sukacita bagi kami semua. Dan di dalam kehidupan setiap hari, Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Dan biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk selalu datang beribadah kepadamu, ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan selalu tetap menjaga dan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus di saat mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya Allahku di sorga akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hamba bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.